Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya ingin berbagi pengalaman saya ketika terpapar COVID, bagaimana dalam 10 hari sembuh dan dalam 17 hari saya sudah aktivitas lagi dengan masyarakat, dan bagaimana saya menjalani proses perawatan di rumah sakit. Karena mungkin bagi sebagian orang menjalani perawatan di rumah sakit bersama dengan para penderita COVID sangat mengerikan, hingga banyak orang yang enggan dan takut berobat ke rumah sakit saat terpapar COVID. Pertama, ketika kita merasa ada gejala-gejala COVID, saya tekankan di sini agar jangan panik, tapi jangan diremehkan juga. Jangan takut berobat ke rumah sakit dan lakukan rapid test atau swab. Jangan malu diketahui orang karena terserang COVID bukanlah terkena kutukan. Seperti pengalaman saya, awalnya memang karena suami saya sudah lebih dulu terkena COVID, dan karena kami serumah dan selama suami saya sakit di rumah, saya yang merawat. Akhirnya saya juga kena. Ketika suami saya dibawa ke rumah sakit dan saya di rumah meriang, tapi tidak panas. Flu saya berat dan batuk-batuk, perut mual dan panas, serta mulut seperti bergetah. Maka dengan diantar anak saya langsung periksakan diri ke puskesmas dan melakukan swab. Sambil menunggu hasil swab, saya pun mengisolasikan diri di rumah selama 4 hari, seperti yang suami saya lakukan sebelum dibawa ke rumah sakit. Setelah diketahui hasil swab saya positif COVID, pertama-tama yang saya lakukan adalah memberitahu anak-anak saya. Sedih memang, tapi itu saya lakukan agar anak saya menjaga jarak dan jangan sampai tertular. Saya juga memberitahu teman dan tetangga-tetangga saya bahwa saya terkena COVID dengan tujuan agar virus tidak menyebar. Walau ada sedikit khawatir sebetulnya, takut dikucilkan, tapi alhamdulillah setelah tetangga tahu, mereka justru mensupport dan memperhatikan kebutuhan saya dan anak saya, bahkan selama saya di rumah sakit. Setelah saya mendapat rujukan dari puskesmas, saya pun dibawa ke rumah sakit Duren Sawit untuk menjalani perawatan. Hari pertama lumayan putus asa karena merasakan meriang dan infusan, jadi saya lebih banyak berbaring tidur. Suami saya kondisinya sudah agak membaik dan anak-anak saya juga selalu menelpon, mensupport saya agar semangat dan mau bersosialisasi dengan teman-teman sekamar, dengan tujuan agar saya tidak jenuh dan dapat mempercepat kesembuhan saya. Saya mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya mengeluh dan mengadu, selalu jawabannya sama. Corona bukanlah kutukan. Saya hanya sedang diistirahatkan dari aktivitas di luar. Saya sedang dimanja, diurus, dirawat, makan, tidur, hanya itu. Ketiga anak saya selalu siap datang membawa apa yang saya perlukan. Mereka selalu menanyakan perkembangan kondisi saya. Ya Allah, apa pantas saya mengeluh lagi? Sejak itu saya mulai menyapa dan mengobrol dengan teman sesama pasien, berbagi cerita dan makanan. Akhirnya kamar yang dingin pun saya rasakan jadi hangat. Bercanda dan saling menyapa ternyata sangat penting dan dapat mempercepat kesembuhan pasien. Kami berempat sekamar bangkit
bersama bak saudara. Apalagi melihat tim medis yang bekerja 24 jam tanpa henti dan sabar melayani kami. Hari ketiga, saya mulai rajin berolahraga. Walau di kamar tapi semangat, bahkan didukung oleh dokter dan suster-suster. Oh ya, selain minum obat dari rumah sakit, ada baiknya minum susu beruang dan minum multivitamin, ya karena sangat membantu stamina tubuh kita, tapi tentu dengan persetujuan dokter dulu. Dan karena COVID berhubungan dengan pernafasan, flu saya berat, hidung adalah tempat bersarang COVID, maka saya menggunakan inhaler atau plosa karena mengandung kayu putih. Alhamdulillah dijalani dengan ceria bersama dan selalu mengikuti anjuran dokter. Tak terasa sudah 9 hari dan saya pun menjalani rongsen kedua. Rongsen pertama sudah saya jalani ketika hari pertama, dan ini rongsen kedua merupakan pertanda kondisi sudah membaik dan sehat. Dan benar, alhamdulillah hasil rongsen kedua saya dan teman-teman bagus. Artinya besok boleh pulang. Hari ke-10 jelang saya pulang pun tiba. Perpisahan dengan para dokter dan suster pun menjadi kenangan tersendiri. Terima kasih dokter, suster, dan semua tim yang dengan sabar merawat mengurusi kami dengan sepenuh hati, yang merubah murung kami menjadi ceria kembali. Anak saya yang mau menjemput diwajibkan membawa pakaian ganti termasuk handuk dari rumah. Semua pakaian dan koper yang akan saya bawa pulang disemprot dan tanpa boleh saya sentuh lagi. Kemudian saya pun mandi, membersihkan diri dan berganti pakaian yang dibawa dari rumah oleh anak saya. Dari situ saya tidak boleh lagi ke kamar pasien, langsung turun bertemu anak-anak saya dan pulang. Dan surat tanda sehat dari rumah sakit pun saya terima dengan bahagia. Namun saya tetap patuhi protokol dengan mengisolasikan diri lagi di rumah selama 1 minggu. Cukup hanya 17 hari akhirnya saya bisa diterima dengan hangat lagi oleh teman-teman dan tetangga. Aktivitas pun saya jalani bersama teman-teman tanpa mereka merasa khawatir lagi. Anak-anak yang selalu saya rindukan pun kini di depan mata. Kebahagiaan semakin terasa dapat berkumpul dengan orang-orang tercinta. Mungkin itu saja dari saya, tipnya yang mudah sekali apabila kita terserang COVID, namun jangan sampai, tapi secepatnya lah segera untuk diobati dan mengikuti protokol yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.